kita terhadap kiai kita dan persoalan yang terjadi di madrasah, di ma'had, saya kira terkadang persoalan yang sewajarnya antara tapi ini ketika kita bicarakan seperti sampai ada timbul ancaman kita harap dan kepada masyarakat, mari kita kembali kepada asas kecintaan kita terhadap para ulama-ulama dan para guru kita. Siapa lagi yang mendidik anak-anak kita? Kalau bukan 30 tahun mengabdi, keikhlasan yang beliau, tetapi apa yang beliau dapat dari masyarakat adalah demikian. Saya berharap ini harus selesai dan dicabut perkaranya dan ada info dari Demak, saudara-saudaraku. Wajah pilu seorang guru madin menjual motor demi menebus tuntutan denda wali muridnya. Di tengah perjalanan mencerdaskan generasi bangsa, seorang guru madrasah atau madin di Ngampel, Karanganyar, Demak harus menelan kenyataan pahit. Niat membina siswa justru berujung tuntutan hukum dari wali murid. Tamparan yang dilakukan sebagai bentuk pembinaan malah dibalas dengan tuntutan denda sebesar 25 juta rupiah. Mirisnya lagi, sang guru terpaksa menjual motor satu-satunya demi memenuhi kewajiban tersebut. Ini bukan sekedar soal hukum, tapi tentang bagaimana penghormatan terhadap guru semakin tergerus, di mana letak keadilan untuk mereka yang mengabdikan dirinya tanpa pamrih. Ini kengerian ini, saudara-saudaraku. Tapi alhamdulillah dari saudara-saudara kami sudah islah. Jadi info dari FKDT, memang benar ada seorang guru madin yang didenda 25 juta rupiah. Akan tetapi ada yang berdiskusi dan di situ akhirnya islah, saudara-saudaraku. Di Madin, wilayah Kecamatan Karanganyar, ada guru Madin dilaporkan wali murid sampai ke Polres Demak. Memang ada. Kami berterima kasih banyak kepada Pak Ketua FKDT Kabupaten, sungguh luar biasa kebijakannya dengan tegas dan cepat. Yang pertama, kejadian hari Kamis, 5 orang langsung antar surat ke Madin dari Polres. Yang kedua, Jumat jam 2, pelaku pengurus kecamatan dan Pak Karmin bisa hadir untuk klarifikasi masalah. Yang ketiga, habis Isya, pengurus Dewan Guru, pelaku, ketua kecamatan dan Pak Karmin hadir malam di rumah pengurus sampai jam 12 malam. Acaranya klarifikasi. Yang keempat, Sabtu jam 9.00 kurang lebih 14.30 bertemu pelaku, Ibu Wali, pengurus Madin, FKDT Kecamatan dan Pak Sukarmin, bertemu penyidik 5 orang, damai, cabut bendel surat Polres Demak. Yang kelima, acara alot tawar-menawar masalah tak berlanjut sampai 10 jutaan lebih. Yang keenam,
Sekarang masalah sudah islah, sudah tidak ada segala tuntutan, selesai. Yang ketujuh, semua merasa jenuh, bosan, lelah, letih, meriang, tidak bisa tidur karena berpikir melangut, tidak ada jalan terang, tidak ada penyelesaian masalah, kan menjenuhkan itu. Dengan cepat tanggap Pak Ketua FKDT Kabupaten dan disengkuyung pengurus FKDT Kecamatan atas arahan petunjuk tekad yang semangat Ketua FKDT Kabupaten, Guru Madin gajine piro, alhamdulillah perkara sudah islah, damai, aman. Semua pengurus FKDT Kecamatan hanya bisa mengaturkan ucapan banyak terima kasih Pak Ketua FKDT Kabupaten, Pak Soekarmin. Yang harus diperhatikan ini, yang pertama ada Undang-Undang Perlindungan Anak, yang kedua ada Undang-Undang HAM, yang ketiga ada Undang-Undang Penganiayaan. Mohon guru mengajar gunakan metode pembelajaran anak, jangan menggunakan metode emosional. Ya, kalau urusan dengan sudah sampai ke ranah aparat memang ya rumit itu, saudara-saudaraku. Tapi ini sebuah realita, sebuah fakta. Tapi alhamdulillah sudah islah, sudah damai, tuntutan cabutan sudah dicabut gitu loh. Apakah ini ada yang menggelitik di otak kami? Apakah ini ada sangkut pautnya dengan doktrin-doktrinnya para kabut? Boleh jadi, saudara-saudara. Karena apa? Selama ini doktrinnya kabut itu kan rasis, menganggap bahwa golongan mereka saja yang paling mulia, tidak tersentuh hukum, bahkan siapa sih yang berani melaporkan mereka. Akan tetapi seperti kasus yang ada di Demak ini, Guru Madin yang dituntut 25 juta, dan itu sudah terjadi walaupun akhirnya islah karena FKDT bergerak cepat. Ini ada sangkut pautnya kalau kita telusuri, kita telisik secara dalam. Ada pergeseran-pergeseran. Doktrinnya kabut itu kita digiring untuk melupakan jasa besar atau meremehkan peran guru-guru kita, kiai kampung yang tulus mengajarkan kepada kita tanpa minta balasan apapun. Ya buktinya doktrin mereka kan ngaji dengan kiai saja belum cukup kalau belum ngaji dengan para habib, kan begitu. Ini seharusnya menjadi apa ya, pemikiran tersendiri, dan mudah-mudahan kejadian di Demak ini sebagai barometer untuk kita semua. Kita harus berterima kasih lah kepada guru-guru kita, kepada seseorang yang berjasa besar untuk kita. Kita objektif hari ini kita bisa begini itu karena peran guru-guru Madin, guru-guru TPQ, kiai kampung yang luar biasa. Akan tetapi kita juga harus memberikan antisipasi bahwa negara kita adalah negara hukum. Lah itu yang harus dicermati. Mudah-mudahan kejadian di Demak ini tidak terulang atau terjadi lagi, sebagai barometer tolak ukur kita semua untuk menyadarkan diri kita bahwa apapun
itu kan bisa dirembuk secara baik-baik.